kembali lagi di podcast SMK Bina Prestasi Bring to School. Pada podcast kali ini kita akan bahas seputar Ramadan. Untuk itu sudah hadir di sini guru agama dari sekolah kita, yaitu Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di SMK Bina Prestasi ini ada event apa aja sih Pak ketika bulan Ramadan? Untuk event atau kegiatan yang ada di sekolah kita, SMK Bina Prestasi, tentunya kita adalah melakukan kegiatan ubudiyah. Apa sih Pak kegiatan ubudiyah? Contohnya adalah sematan Ramadan, di mana di sematan Ramadan itu anak-anak akan mendapatkan kegiatan mengenai tentang ibadah. Ada kegiatan buka bersama juga, ada tadarus bersama juga. Lalu apa nih Pak yang ngebuat bulan puasa ini tuh berbeda dari bulan lainnya? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ada 2 malam yang sangat istimewa, yaitu pertama. Oh iya Pak, lalu apa aja nih Pak syarat wajib berpuasa? Syarat wajib puasa bagi seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa, yaitu berakal, sehat. Orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Terus mampunya apa Pak? Mampu dalam melakukan hal apapun. Lalu kalau tadi membatalkan, sekarang apa Pak yang mengurangi pahala di bulan puasa kita? Ya, mengurangi daripada pahala puasa kita. Pertama, kita suka ngegibah. Nah, gibah itu akan mengurangi daripada puasa kita. Lalu apa Pak? Kita tidak bisa menahan apa? Pendengaran kita, mata kita. Guys, kembali lagi di podcast SMK Bina Prestasi Bring to School. Di podcast kali ini kita akan ngomongin soal seni. Nah, ngomong-ngomong soal seni, kalian tahu nggak sih kalau SMK kita itu sering banget masukin unsur seni di dalam setiap kegiatan yang ada. Contohnya kayak waktu 10 November. Nah, itu ada yang nampilin drama dari beberapa daerah yang ada di Indonesia.
Terus waktu pas art festival, nah dari namanya aja udah seni banget. Nah daripada penasaran kenapanya, mending langsung tanya sama guru tercinta kita, yaitu Bu Eha. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Maka kebetulan sekolah kita itu selalu mengadakan art festival. Nah, selain memang itu adalah untuk menyalurkan bakat minat siswa dan tentunya juga untuk menampilkan kreativitas dari seluruh siswa. Nah, bukan kita sebagai anak muda gitu kan mempelajari tarian daerah. Kira-kira ada nggak sih Bu teknik-teknik atau cara-cara biar tangan kita tuh luas atau tubuh kita tuh luas pas nari gitu? Gitu. Peregangan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampulnya kepala tengok kiri kanan, tunduk kiri kanan atau diputar, dan begitu juga bahu, tangan, badan, kaki dan sebagainya. Nah itu nggak cukup sekali, jadi harus terus menerus begitu. Nah menurut Ibu lukisan abstrak tuh kayak gimana sih Bu? Oke, lukisan abstrak itu sebuah lukisan yang kontemporer ya, kontemporer yang memang kadang-kadang kita yang melihatnya itu tidak mengerti apa maksud dan tujuannya, bentuknya kayak apa. Memang lukisan abstrak itu tidak ada bentuk yang ada di dunia ini. Ada siswa itu yang inginnya, Bu, saya mau melukis abstrak. Saya bertanya, kenapa lukisan abstrak? Karena gitu kan. Jawabannya simpel, karena asal Bu, coret-coret gitu ya kan. Padahal tidak. Untuk menjadi seorang yang pelukis Kembali lagi di podcast SMK Bina Prestasi Bring to School. Kalian sadar gak sih kalau misalnya di sekolah kita akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya sama namanya olahraga teman-teman, terutama lari, senam, dan lain-lainnya. Kalian bingung gak sih
Oke, saya juga bingung. Jadi mending kita langsung tanyain aja ke guru olahraga tercinta kita itu, Pak Bagus Prasetyo. Halo Pak. Halo teman-teman semua. Jadi saya mewakili teman-teman nih semua Pak. Oke. Kenapa sih SMK Bina Prestasi ini akhir-akhir ini gencar banget sama namanya olahraga gitu? Oke, kalau di tes fisik itu kebetulan juga banyak perusahaan yang punya rules masing-masing. Cuman kalau standarnya makanya saya tuh lari. Mungkin kalian ya bosen lah pasti sama Pak Bagus sekarang lari lagi. Ya, lari mulu. Lari lagi. Capek juga kan. Lagi. Jadi buat teman-teman yang misalnya ngandelin olahraga di jam olahraga sekolah doang itu nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Nggak bisa. teman-teman ini harus inisiatif di rumah sendiri. Ya betul. Jadi teman-teman semua di rumah itu juga harus sekarang mungkin dari sekarang sudah harus punya program olahraga. Pada dasarnya nanti kalian lulus sekolah itu saingan kalian bukan cuma di sekolah. Pasti. Di luar daerah juga sudah termasuk saingan yang sangat berat. Karena kan kita kan juga suka males ya buat yang namanya olahraga ya. Nah itu gimana caranya Pak? Dengan ngajak teman kah atau gimana gitu? Males. Itu karena gimana ya? Bapak juga bingung sih. Kalau zaman dulu Bapak nih untuk meningkatkan kondisi fisik Bapak, karena zaman dulu saya atlet. Jadi mau nggak mau fisiknya juga harus di-upgrade. teman-teman, balik lagi di podcast SMK Bina Prestasi Bring to School. Seberapa penting sih Bu bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari sebagai siswa atau di dunia industrinya? Yang kedua, misalnya kalau kita penyuka novel-novel atau buku bacaan berbahasa Inggris,
ya kita bisa langsung memahami teks tersebut baik secara tekstual ataupun kontekstual. Kan di zaman sekarang tuh bahasa Inggris sudah jadi second language ya, Miss. Nah, itu tuh kenapa, Miss? Perlu Miss jelaskan di sini perbedaan antara English as a second language dan English as a foreign language. Kebetulan di Indonesia ini, Republik Indonesia, English masih sebagai bahasa asing. Nah, kalau untuk yang Inggris bahasa kedua as a second language itu ada di negara Federasi Malaysia, di mana dalam pemerintahan dan pendidikan mereka berkomunikasi. Wah, apakah di semua negara harus dipukul ratakan untuk bisa berbahasa Inggris? Kalau itu tergantung kepada pemangku kebijakan kepala negara Jadi masing-masing. dengan membaca teks dan mendengarkan lagu bisa membuat kita fasih berbahasa Inggris ya, Miss? Ya, itu salah satunya. Nah, apa sih, Miss, perbedaan bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British tuh? Oke, begini Karsha. Perbedaan bahasa Inggris American people and British people itu ada di vocabulary-nya. Nah, misalnya kalian, American people say it. Halo guys, kembali lagi di podcast SMK Bina Prestasi Bring to School. Kita akan membahas materi tentang mental health. Oleh karena itu, telah hadir guru BK dari sekolah kita, yaitu Bu Lestari. Halo Bu Tari. Halo. Menurut Bu Tari, definisi kesehatan mental itu apa sih Bu? Kesehatan mental Iya. ya. Oke. Secara singkat, kesehatan mental dapat kita katakan sebuah ilmu yang memperhatikan tentang perawatan mental atau jiwa. Saya juga mengutip nih dari beberapa ahli. Salah satunya dari Semier. Menurut beliau, ilmu kesehatan mental itu memiliki objek tersendiri untuk diteliti, yaitu manusia. Nah, ada lagi nih salah satu ahli. Oh, ada ada Bu. lagi ya. Kenapa ya remaja sekarang itu banyak yang mengakui kalau mereka itu terkena mental? Mental Iya. gitu ya. Karena di usia remaja ini, remaja itu adalah
transisi. Oke. Transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan. Media sosial dengan remaja sekarang itu sesuatu yang seperti tidak bisa terpisahkan. Oke. Karena semua remaja pasti minimal punya satu akun sosmed di HP-nya. Iya, betul nggak nih? betul. April punya nggak nih? Itu berarti kan banyak yang nonton kan? Iya. Kenapa bisa FYP? Karena banyak yang nonton. Dari tren kayak gitu deh, dia nggak punya Aerox, terus ngeliat tren kayak gitu, ih keren ya punya Aerox. Dia minta nih ke orang tuanya. Kira-kira bakal langsung dikasih nggak? Enggak sih, Bu. Motor bukan hal yang mudah ya, bukan sesuatu yang orang tua bisa langsung kasih ke anaknya, bukan hal yang saya Penerapan budaya 5S dan safety di SMK Bina Prestasi. Apa itu budaya 5S? Budaya 5S adalah sebuah budaya untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan efisien. 5S diambil dari 5 kata dalam bahasa Jepang, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. Apa arti dari 5 kata tersebut? Yang pertama, seiri atau ketelitian. Seiri berarti memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang kedua, seiton atau kerapihan. Seiton berarti menata, menyusun, dan memberikan indikasi pada barang yang diperlukan. Seiso atau kebersihan. Seiso berarti membersihkan material indikasi, peralatan, dan fasilitas-fasilitas secara rutin.
seiketsu atau kesegaran. Seiketsu berarti meninjau secara berkala aturan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, shitsuke atau kedisiplinan. Shitsuke berarti mematuhi secara konsisten apa yang telah ditetapkan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana SMK Bina Prestasi menerapkan budaya safety. Budaya safety merupakan sebuah proses membuat lingkungan kerja yang aman dan tidak membahayakan. Safety bertujuan untuk membiasakan pekerja dalam melakukan keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan faktor terpenting dalam menjaga kestabilan produktivitas kinerja. Selesai. Menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar operasional prosedur merupakan hal terpenting dalam keamanan saat bekerja. Mari kita budayakan 5S dan safety agar tidak ditemukan lagi kondisi kerja yang tidak efisien dan tidak aman. 5S membuat pekerjaan lebih mudah dan mengurangi pemborosan serta meningkatkan produktivitas kerja dan mutu kerja agar lebih baik. Terima kasih. Senyum, sapa, salam. Budaya 3S merupakan upaya pembentukan karakter terhadap sesama dalam hal keramah tamahan di kehidupan sehari-hari, baik kepada guru SMK Bina Prestasi, karyawan SMK Bina Prestasi, teman sekolah, ataupun orang lain di luar sekolah. Lalu, bagaimana penerapan budaya 3S yang baik di SMK Bina Prestasi? Ini adalah contoh tidak menerapkan budaya 3S. Tidak ramah. Dan ini adalah contoh penerapan budaya 3S yang benar. Terlihat lebih baik, bukan? Oleh karena itu, mari kita sama-sama menerapkan budaya 3S. Senyum, sapa, salam.
kembali lagi di podcast SMK Bina Prestasi Bring to School. Pada podcast kali ini kita akan bahas seputar Ramadan. Untuk itu sudah hadir di sini guru agama dari sekolah kita yaitu Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di SMK Bina Prestasi ini ada event apa aja sih Pak ketika bulan Ramadan? Untuk event atau kegiatan yang ada di sekolah kita, SMK Bina Prestasi, tentunya kita adalah melakukan kegiatan ubudiyah. Apa sih Pak kegiatan ubudiyah? Contohnya adalah sematan Ramadan, di mana di sematan Ramadan itu anak-anak akan mendapatkan kegiatan mengenai tentang ibadah. Ada kegiatan buka bersama juga, ada tadarus bersama juga. Lalu apa nih Pak yang ngebuat bulan puasa ini tuh berbeda dari bulan lainnya? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ada 2 malam yang sangat istimewa, yaitu pertama. Oh iya Pak, lalu apa aja nih Pak syarat wajib berpuasa? Syarat wajib puasa bagi seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa, yaitu berakal, sehat. Orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Terus mampunya apa Pak? Mampu dalam melakukan hal apapun. Lalu kalau tadi membatalkan, sekarang apa Pak yang mengurangi pahala di bulan puasa kita? Ya, mengurangi daripada pahala puasa kita. Pertama, kita suka ngegibah. Nah, gibah itu akan mengurangi daripada puasa kita. Lalu apa Pak? Kita tidak bisa menahan apa? Pendengaran kita, mata kita. Guys, kembali lagi di podcast SMK Bina Prestasi Bring to School. Di podcast kali ini kita akan ngomongin soal seni. Nah, ngomong-ngomong soal seni, kalian tahu nggak sih kalau SMK kita itu sering banget masukin unsur seni di dalam setiap kegiatan yang ada. Contohnya kayak waktu 10 November. Nah, itu ada yang nampilin drama dari beberapa daerah yang ada di Indonesia.
Terus waktu pas art festival, nah dari namanya aja udah seni banget. Nah daripada penasaran kenapanya, mending langsung tanya sama guru tercinta kita, yaitu Bu Eha. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Maka kebetulan sekolah kita itu selalu mengadakan art festival. Nah, selain memang itu adalah untuk menyalurkan bakat minat siswa dan tentunya juga untuk menampilkan kreativitas dari seluruh siswa. Nah, bukan kita sebagai anak muda gitu kan mempelajari tarian daerah. Kira-kira ada nggak sih Bu teknik-teknik atau cara-cara biar tangan kita tuh luas atau tubuh kita tuh luas pas nari gitu? Gitu. Peregangan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampulnya kepala tengok kiri kanan, tunduk kiri kanan atau diputar, dan begitu juga bahu, tangan, badan, kaki dan sebagainya. Nah itu nggak cukup sekali, jadi harus terus menerus begitu. Nah menurut Ibu lukisan abstrak tuh kayak gimana sih Bu? Oke, lukisan abstrak itu sebuah lukisan yang kontemporer ya, kontemporer yang memang kadang-kadang kita yang melihatnya itu tidak mengerti apa maksud dan tujuannya, bentuknya kayak apa. Memang lukisan abstrak itu tidak ada bentuk yang ada di dunia ini. Ada siswa itu yang inginnya, Bu, saya mau melukis abstrak. Saya bertanya, kenapa lukisan abstrak? Karena gitu kan. Jawabannya simpel, karena asal Bu, coret-coret gitu ya kan. Padahal tidak. Untuk menjadi seorang yang pelukis abstrak. Kembali lagi di podcast SMK Bina Prestasi Bring to School. Kalian sadar gak sih kalau misalnya di sekolah kita akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya sama namanya olahraga teman-teman. Terutama lari, senam, dan lain-lainnya.
kalian bingung gak sih? Oke, saya juga bingung. Jadi mending kita langsung tanyain aja ke guru olahraga tercinta kita itu, Pak Bagus Prasetyo. Halo Pak. Halo teman-teman semua. Jadi saya mewakili teman-teman nih semua Pak. Oke. Kenapa sih SMK Bina Prestasi ini akhir-akhir ini gencar banget sama namanya olahraga gitu? Oke, kalau di tes fisik itu kebetulan juga banyak perusahaan yang punya rules masing-masing. Cuman kalau standarnya makanya saya tuh lari. Mungkin kalian ya bosen lah pasti sama Pak Bagus sekarang lari lagi capek juga kan lagi. Jadi buat teman-teman yang misalnya ngandelin olahraga di jam olahraga sekolah doang itu nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Jadi teman-teman ini harus inisiatif di rumah sendiri. Ya betul. Jadi teman-teman semua di rumah itu juga harus mungkin dari sekarang sudah harus punya program olahraga. Pada dasarnya nanti kalian lulus sekolah itu saingan kalian bukan cuma di sekolah. Di luar daerah juga sudah termasuk saingan yang sangat berat. Karena kan kita kan juga suka males ya buat yang namanya olahraga ya. Nah itu gimana caranya Pak? Dengan ngajak teman kah atau gimana gitu? Males. Itu karena gimana ya? Bapak juga bingung sih. Kalau zaman dulu Bapak nih untuk meningkatkan kondisi fisik Bapak, karena zaman dulu saya atlet. Jadi mau nggak mau fisiknya juga harus di-upgrade. teman-teman, balik lagi di podcast SMK Bina Prestasi, Bring to School. Seberapa penting sih Bu bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari sebagai siswa atau di dunia industrinya? Yang kedua, misalnya kalau kita penyuka novel-novel atau buku bacaan berbahasa Inggris,
ya kita bisa langsung memahami teks tersebut baik secara tekstual ataupun kontekstual. Kan di zaman sekarang tuh bahasa Inggris sudah jadi second language ya, Miss. Nah, itu tuh kenapa, Miss? Perlu Miss jelaskan di sini perbedaan antara English as a second language dan English as a foreign language. Kebetulan di Indonesia ini, Republik Indonesia, English masih sebagai bahasa asing. Nah, kalau untuk yang Inggris bahasa kedua as a second language itu ada di negara Federasi Malaysia, di mana dalam pemerintahan dan pendidikan mereka berkomunikasi. Wah, apakah di semua negara harus dipukul ratakan untuk bisa berbahasa Inggris? Kalau itu tergantung kepada pemangku kebijakan kepala negara masing-masing. Jadi dengan membaca teks dan mendengarkan lagu bisa membuat kita fasih berbahasa Inggris ya, Miss? Ya, itu salah satunya. Nah, apa sih, Miss, perbedaan bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British tuh? Oke, begini Kak Arsya. Perbedaan bahasa Inggris American people and British people itu ada di vocabulary-nya. Nah, misalnya kaleng. American people say it. Halo guys, kembali lagi di podcast SMK Bina Prestasi Bring to School. Kita akan membahas materi tentang mental health. Oleh karena itu, telah hadir guru BK dari sekolah kita, yaitu Bu Lestari. Halo Bu Tari. Halo. Menurut Bu Tari, definisi kesehatan mental itu apa sih Bu? Kesehatan mental ya? Iya. Oke. Secara singkat, kesehatan mental dapat kita katakan sebuah ilmu yang memperhatikan tentang perawatan mental atau jiwa. Saya juga mengutip nih dari beberapa ahli. Salah satunya dari Semier. Menurut beliau, ilmu kesehatan mental itu memiliki objek tersendiri untuk diteliti, yaitu manusia. Nah, ada lagi nih salah satu ahli. Oh, ada lagi ya. Kenapa ya remaja sekarang itu banyak yang mengakui kalau mereka itu terkena mental? Mental gitu ya. Karena di usia remaja ini, remaja itu adalah transisi.
transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan. Media sosial dengan remaja sekarang itu sesuatu yang seperti tidak bisa terpisahkan. Karena semua remaja pasti minimal punya satu akun sosmed di HP-nya. Betul nggak nih? betul. April punya nggak nih? Itu berarti kan banyak yang nonton kan? Iya. Kenapa bisa FYP? Karena banyak yang nonton. Dari tren kayak gitu deh, dia nggak punya aerok, terus ngeliat tren kayak gitu, ih keren ya punya aerok. Dia minta nih ke orang tuanya. Kira-kira bakal langsung dikasih nggak? Enggak sih Bu. Motor bukan hal yang mudah ya, bukan sesuatu yang orang tua bisa langsung kasih ke anaknya, bukan hal yang saya Penerapan budaya 5S dan safety di SMK Bina Prestasi. Apa itu budaya 5S? Budaya 5S adalah sebuah budaya untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan efisien. 5S diambil dari 5 kata dalam bahasa Jepang, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. Apa arti dari 5 kata tersebut? Yang pertama, seiri atau ketelitian. Seiri berarti memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang kedua, seiton atau kerapihan. Seiton berarti menata, menyusun, dan memberikan indikasi pada barang yang diperlukan. Seiso atau kebersihan. Seiso berarti membersihkan material indikasi, peralatan, dan fasilitas-fasilitas secara rutin. 5.
seiketsu atau kesegaran. Seiketsu berarti meninjau secara berkala aturan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, shitsuke atau kedisiplinan. Shitsuke berarti mematuhi secara konsisten apa yang telah ditetapkan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana SMK Bina Prestasi menerapkan budaya safety. Budaya safety merupakan sebuah proses membuat lingkungan kerja yang aman dan tidak membahayakan. Safety bertujuan untuk membiasakan pekerja dalam melakukan keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan faktor terpenting dalam menjaga kestabilan produktivitas kinerja. Yos, selesai. Menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar operasional prosedur merupakan hal terpenting dalam keamanan saat bekerja. Mari kita budayakan 5S dan safety agar tidak ditemukan lagi kondisi kerja yang tidak efisien dan tidak aman. 5S membuat pekerjaan lebih mudah dan mengurangi pemborosan, serta meningkatkan produktivitas kerja dan mutu kerja agar lebih baik. Terima kasih. Senyum, sapa, salam. Budaya 3S merupakan upaya pembentukan karakter terhadap sesama dalam hal keramah tamahan di kehidupan sehari-hari, baik kepada guru SMK Bina Prestasi, karyawan SMK Bina Prestasi, teman sekolah, ataupun orang lain di luar sekolah. Lalu, bagaimana penerapan budaya 3S yang baik di SMK Bina Prestasi? Ini adalah contoh tidak menerapkan budaya 3S. Tidak ramah. Dan ini adalah contoh penerapan budaya 3S yang benar. Terlihat lebih baik, bukan? Oleh karena itu, mari kita sama-sama menerapkan budaya 3S. Senyum, sapa, salam.